Riau merupakan provinsi yang berhasil mendapatkan 10 sertifikat warisan budaya tak benda atau WPTB Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Riau merupakan provinsi yang memiliki kekayaan budaya yang unik dan menarik. Riau dikenal dengan sebutan The Homeland of Melayu, memiliki masyarakat dengan kultur yang terbentuk dari perpaduan kebudayaan Melayu dan Islam. Eksistensi nilai-nilai Islam yang sangat kental juga terlihat dari banyaknya pondok pesantren yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten. Pada tahun 2020, Kementerian Agama Republik Indonesia mencatat terdapat sebanyak 233 pesantren dengan total lebih dari 40.000 santri yang tersebar di wilayah Provinsi Riau. Pesantren-pesantren ini juga memiliki semangat dalam mendirikan holding bisnis pesantren. Salah satunya Pondok Pesantren Salafiyah Al-Amin Dumai yang saat ini dipimpin oleh Kyai W. Zainal Abidin. Pondok Pesantren Al-Amin mulai dirintis sejak tahun 2000 melalui Taman Pendidikan Al-Quran yang kemudian diresmikan menjadi pondok pesantren pada tahun 2004. Pondok pesantren ini terletak di RT 1 Batang Merawan, Kelurahan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, tepatnya sekitar 8 km dari kota Dumai. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren ini? Pondok Pesantren Al-Amin Dumai diawali di tahun 2002. Sejak awal berdirinya memang punya semangat besar dari pesantren untuk Islam, NKRI dan kemanusiaan. Nah, dari situ akhirnya di tahun 2004 ya, dengan doa restu dari sesepuh Pondok Termas, juga para sesepuh yang ada di Kota Dumai, dari kalangan pejabat pemerintah, dengan bismillah merintis untuk pondok pesantren. Karena memang melihat bahwa umat Muslim membutuhkan pendampingan ini yang membutuhkan konsentrasi, sehingga baik terkait dengan sisi keilmuannya, pemahamannya, kemudian amaliyahnya, wabil khusus yang mendasar yang ingin kita kenalkan terkait dengan bagaimana Islam itu sebenarnya, yang mana Islam rahmatan lil alamin. Saat ini Pondok Pesantren Al-Amin dihuni oleh 310 santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sistem biaya pendidikan yang diterapkan ialah gratis untuk para santri karena mayoritas santrinya berasal dari kalangan yatim piatu, fakir miskin, dan keluarga yang kurang mampu. Pondok Pesantren Al-Amin juga merupakan satu-satunya pondok pesantren salafiyah di Kota Dumai yang menitik beratkan hasil pendidikan pada akhlakul karimah dan life skill, baik bagi santri maupun masyarakat. Apa saja keunikan dari pesantren ini? Kalau ditanya keunikan, jadi keunikan pertama itu ya, tetap bergerak walaupun dengan keterbatasan. Yang kedua, Al-Amin tidak pernah meninggalkan asyik. Tadi asyik kan, hanya Allah, isinya syukur. Bahwa ketika kita pandai bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Yang terakhir, itu ikro. Nah, kalau kita ingin maju, tidak terlepas dari harus pandai membaca. Jadi 3 hal ini yang menjadi semangat dakwahnya, yang menjadi keunikan keluarga pesantren Al-Amin Dumai. Pondok Pesantren Al-Amin menerapkan sistem pendidikan dengan konsep pondok pesantren modern dan mandiri yang selaras dengan perkembangan zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan tanpa melupakan kearifan lokal. Bagaimana sistem atau program pendidikan dan kegiatan belajar di sini?
pendidikan yang akan kita berikan kepada santri, juga semua yang terlibat di dalamnya, termasuk di dalamnya peserta-peserta pelatihan ya, mulai dari DTA, kemudian RA, TK, tingkat SD, SMP sampai SMA-nya kita sediakan di pesantren Al-Amin, sehingga masyarakat bisa ya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Itu memprioritaskan terkait dua hal utama sebenarnya. Yang pertama terkait dengan bagaimana akhlakul karimah ini dimiliki oleh seluruh santri, juga seluruh guru pegawai yang terlibat di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua, fokus kita terkait dengan pendidikan selain akhlakul karimah adalah memfokuskan pada life skill ya. Karena mas santri nanti akan kembali ke dunia nyata, jadi harus punya banyak kemampuan, sehingga bedanya santri dengan pendidikan di luar santri atau pesantren. Kalau yang di luar pesantren rata-rata kan satu keahlian ya. Ini kalau santri itu ahli di bidang macam-macam gitu ya. Ini yang memang menjadi semangat besar kita. Proses pelaksanaan pendidikan selalu diupayakan maksimal melalui pengembangan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Apa saja fasilitas dan ekstrakurikuler yang ada di Ponpes ini? Yang menjadi prioritas unggulan di Al-Amin ini ada 4 ya. Yang pertama, bahwa santri itu harus memiliki penguasaan di kitab kuning ya. Yang kedua, tahfidzul Quran ya. Selama santri mondok minimal hafal juz 30, itu syarat kelulusan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, pidato bahasa asing ya. Selama mondok itu minimal menguasai pidato bahasa Arab, bahasa Inggris. Keempat adalah ekskulnya life skill. Itu sejak 2011. Jadi keliling Jawa ke beberapa pesantren, juga ke beberapa dunia usaha, agar santri kita mengenal budaya Jawa, mengenal bagaimana tokoh-tokoh yang mengelola usaha sampai sukses dan bisa eksis ya, memiliki keberlanjutan. Selain memprioritaskan pendidikan ilmu agama Islam, pengembangan jiwa entrepreneur sesuai dengan minat dan bakat para santri, terutama di bidang pertanian juga menjadi keunggulan pondok pesantren ini. Terkait dengan kapan pelaksanaan pengenalan life skill ya, ini karena menjadi program unggulannya kita di Al-Amin, sehingga ini kita upayakan, memang kita alokasikan. Dan memang sekali lagi bahwa yang paling penting terkait dengan apapun itu fasilitas dan program, bagaimana kita memberikan pendampingan. Ada satu lagi yang di tahun 2021 baru diwajibkan, yaitu program IT. Jadi santri itu ketika mau tamat itu wajib menguasai IT minimal Word, Excel, PowerPoint gitu ya. Nah, itu wajib memiliki pembekalan itu, sehingga kita punya lab komputer walaupun sederhana tapi insya Allah bermanfaat ini, agar mereka betul-betul memiliki jiwa entrepreneur ya, sehingga akan menjadi kebiasaannya terbiasa menghadapi kehidupan sekitarnya seperti itu. Pondok Pesantren Al-Amin memadukan sistem pendidikan agama Islam dengan kegiatan usaha pertanian. Hal ini didukung dengan posisinya yang terletak di Kelurahan Bagan Keladi, yang memiliki hamparan lahan cukup luas di bantaran sungai masjid, sehingga sebagian besar masyarakat sekitar pondok pesantren bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun sayur-sayuran. Curah hujan yang cukup tinggi dan sumber mata air memadai menjadikan Kelurahan Bagan Keladi sebagai kawasan agraris. Hampir semua jenis sayur-sayuran dan buah-buahan dapat tumbuh subur, seperti bayam, kangkung, kacang panjang, ketimun, rambutan, pinang, dan durian.
Peluang agraris ini mendorong pondok pesantren mengajak masyarakat sekitar untuk bergerak dalam satu visi, misi dan tujuan demi mewujudkan kesejahteraan ekonomi, baik untuk pesantren maupun masyarakat sekitar dengan menerapkan pengelolaan pertanian melalui pola tanam yang baik dan memanfaatkan teknologi. Hasil dari berbagai komoditas pertanian kemudian didistribusikan ke beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Dumai melalui Badan Usaha Koperasi Pondok Pesantren. Saat ini terdapat sebanyak 29 pesantren yang siap bergabung dalam pengembangan sektor pertanian dan siap ikut menyuplai permintaan supermarket melalui Kopontren Al-Amin Dumai. Produksi hasil pertanian didukung oleh sarana prasarana greenhouse smart farming. Pengelolaan usaha sektor pertanian ini juga dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi kearifan lokal ekonomi masyarakat menuju kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan potensi zakat dan wakaf. Selain itu, Unit Usaha Syariah juga bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan syariah agar menjadi pusat edukasi ekonomi dan wisata agro. Hal ini juga mendukung para santri, alumni dan masyarakat sekitar untuk memiliki jiwa entrepreneur muslim. Apa visi pesantren dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan kemandirian? Visi Pondok Pesantren Al-Amin Dumai di bidang ekonomi dan kemandirian pondok pesantren adalah terwujudnya pengelolaan ekonomi yang standar, yang didukung dengan keuangan syariah, dan ini merupakan dari bagian dakwah dari Pondok Pesantren Al-Amin sehingga bisa memberikan kontribusi untuk terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, dan ini akan menjadi bagian dari peradaban Islam dari Indonesia. Produk-produk terbaik apa saja yang dihasilkan oleh pesantren saat ini? Ada beberapa item ya dari beberapa unit usaha. Itu diantaranya satu ada jamur tiram. Setiap bulan itu bisa menghasilkan paling sedikitnya 5 juta sampai ke angka 15 juta per bulannya. Yang kedua, produk olahan ya. Aneka kerupuk, kemudian ada abon, ada kemudian manisan, itu sejak 2013. Untuk yang ketiga, sektor pertanian, ini ada open field, yaitu yang di luar greenhouse, dan ada yang dalam greenhouse. Dan juga ada depot air minum ya, yang keempat ya. Yang keempat ada depot air minum, dan masih ada beberapa usaha yang lainnya juga. Dan bagaimana pemanfaatan produk yang dihasilkan? Dan semua hasil dari usaha-usaha kita ini memang kita arahkan kepada bagaimana meningkatkan kesejahteraan program yang ada di pesantren ya, terkait dengan pendidikan, dakwah, juga terkait bagaimana usaha yang ada ini bisa lebih meningkat lagi. Pada tahun 2017, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau dan Pondok Pesantren Al-Amin Dumai membuat kerjasama tentang Pusat Pelatihan Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren melalui Nota Kesepahaman nomor 19/2/PBR/NK/B dan nomor 35/PPS.A/PPS-06/06/Romawi 5/2017. Kerjasama ini menjadikan Pondok Pesantren Al-Amin Dumai ditetapkan sebagai pondok pesantren percontohan pengembangan kemandirian ekonomi. Pelatihan, studi banding, dan penelitian dari berbagai instansi pemerintah, swasta, serta lembaga pendidikan yang lain. Pesantren Al-Amin Dumai tidak hanya bergerak sendiri dalam menjalankan dan mengembangkan usaha sektor pertanian. Pimpinan pondok pesantren juga menjadi penggerak sekaligus mentor membangun bisnis pesantren melalui wadah Happy Trend, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Riau. Pada tahun 2020, Pondok Pesantren Al-Amin Dumai bekerjasama dengan 6 pesantren lainnya di wilayah Riau dan berhasil mendapatkan hibah berupa bangunan greenhouse dengan teknologi smart farming dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengakselerasi produk pertanian dari pondok pesantren dalam memenuhi kebutuhan pasar.
Pondok Pesantren Al-Amin juga senantiasa mengajak seluruh anggota Hebitren wilayah Riau untuk membangun ekonomi dan bisnis pesantren melalui keunggulan dan potensi dari pesantren masing-masing secara berjamaah. Dukungan seperti apa yang diterima dari pihak pemerintah dan Bank Indonesia? Misalkan menyampaikan bentuk kerjasama Pondok Pesantren Al-Amin dengan Bank Indonesia. Kalau pemerintah sendiri sebenarnya sudah memberikan dukungan ya. Ketika itu dari Kementerian Pertanian sejak 2008. Nah, kemudian selain Kementerian Pertanian ada Kementerian Koperasi dengan Kementerian Agama terkait dengan dukungan kepada pesantren ini mulai tertata dan kami rasakan untuk Al-Amin. Nah, kemudian alhamdulillah dari Bank Indonesia ini sejak 2017 ini memberikan dukungan jamur tiram ya, jamur tiram. Kemudian 2020 ini ada greenhouse ya, dari DEX Bank Indonesia. Kalau yang jamur tiram itu dari KPWBI Riau. Juga ada pelatihan di tahun 2017 1 kali angkatan dengan pesertanya dari 5 pesantren seprovinsi Riau. Dan juga kita dibekali beberapa adanya manajemen, pengelolaan manajemen ya, dengan dikenalkan si Apik ya, yang sekarang alhamdulillah dikembangkan di teman-teman pesantren yang 7 greenhouse, juga yang 9 pesantren yang sudah bergabung di tahun 2021. Kerjasama dengan pesantren lain untuk pengembangan kemandirian ekonomi pesantren lain. Alhamdulillah terkait dengan kerjasama Al-Amin dengan pesantren yang lain yang ada di Provinsi Riau, ini merupakan semangat kita dari awal berdirinya Al-Amin. Bagaimana kami bisa menjadi dan ditakdirkan Allah menjadi bagian peradaban Islam untuk dari Indonesia, yang mudah-mudahan ini bisa ikut memberi nilai positif kepada kemajuan ekonomi dan keuangan syariah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu ada kegiatan kerjasama yang memang sudah dari awal kita buka ya kepada semua pesantren. Kemudian diperkuat kita adanya Hebitren ya, sehingga nanti bisa menjadi wadah khusus untuk pesantren ya, wadah khusus untuk pesantren di Provinsi Riau ada Hebitren Korwil Riau. Apa harapan dan rencana Bapak atau Ibu atas kegiatan usaha atau bisnis pertanian yang dilakukan oleh Ponpes selama ini ke depannya? Untuk rencana pengembangan usaha agribisnis di pesantren Al-Amin, ini ya akan menyambung dengan yang sebelumnya bahwa niat utama kita adalah bagaimana pertama kemandirian ekonomi kepesantrenan dan juga ekonomi kerakyatan, hingga nanti ini menjadi satu semangat besar kita dari pesantren Al-Amin, bahwa nanti untuk pengembangan ekonomi ini harus punya dampak tidak hanya kepada pesantren ini sendiri, tapi juga bagaimana kepada lulusannya, kepada guru-guru yang terlibat di dalam dan pegawai yang ada di pesantren, juga kepada masyarakat sekitar pesantren. Pondok Pesantren Al-Amin Dumai berharap mampu konsisten menjalin kerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau dalam menjalankan holding bisnis pesantren agar mampu turut berkontribusi mewujudkan perekonomian pesantren yang berdaulat, mandiri, dan berdaya saing tinggi.